Oke anak-anak, nah sekarang kita masuk pada bagian ayo menemukan rumus suku ke N atau UN. Biasanya kalau suku ke N itu ditulis dengan UN ya, dari suatu barisan. Kenapa harus kita menemukan rumus suku ke N dari suatu barisan anak-anak? Sebelum itu kalian buka dulu buku LKS kalian halaman 11. Di situ di bagian pemantapan terdapat bagian yang harus kalian lengkapi titik-titiknya ya. Untuk panduan kalian bisa menemukan rumus suku KN dari suatu barisan. Nah, tadi Ibu sampai pada kenapa harus menemukan suku KN, Bu, dari suatu barisan. Jadi misalkan kayak gini, nak. Kalau kamu punya barisan bilangan, ada barisan bilangan 1, 5, 9, contoh ya. 5, 9, 13, next 17. Nah, titik-titik. Biasanya dari barisan bilangan ini kan kita cari aturan polanya dulu ya. Ingat ya, untuk mencari aturan pola anak-anak, kalian bisa mencari dengan cara mencari selisih. Yang pertama ya, langkah pertama, mencari selisih dari suku pertama ya dan suku kedua. Bagaimana cara mencari selisihnya, Ibu? Caranya adalah kamu kurangi suku kedua dengan suku pertama. Hasilnya itu pasti aturan polanya deh. Asalkan berurutan sama teratur. Nah, misalkan 5 ke 9 ini ditambah 4 ya. Atau 9 kurang 5 kan 4. Berarti dari 5 ke 9 ditambah 4. Dan ternyata 9 ke 13 juga ditambah 4. 13 ke 17 pun ditambah 4. Begitu dan seterusnya membentuk suatu aturan pola. Sehingga 4 ini kita sebut aturan polanya. Aturan polanya adalah ditambah 4 untuk suku berikutnya. Nah, kalau seandainya ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga ya. Suku ketiganya 13, suku keempatnya 17 dan seterusnya. Kalau Ibu tanya suku kelimanya berapa, suku keenamnya berapa, suku ketujuhnya berapa, pasti masih mudah bagi kalian untuk kalian menghitung atau mencari nilai dari suku tersebut. Karena tinggal kalian lanjutkan lagi dari 17 ini ditambah 4 lagi ya untuk mendapatkan suku kelima begitu dan seterusnya. Tetapi kalau seandainya Ibu tanya berapa suku ke-20-nya, U20-nya berapa? Kalau kalian tambah terus sampai 20 kali itu pasti merepotkan dan lama. Atau kalau 20 masih agak dekat. Kalau U100-nya, suku ke-100-nya berapa bilangannya? Terpaksa. Tidak mungkin kalian menjumlahkan berurut dari 5 itu sampai 100 kali. Sampai ketemu U100. Ya, itu bakalan lama dan capek. Sehingga dari dasar seperti itulah kita harus mencari anak-anak. Jadi harus kita ciptakan rumus suku ke N sehingga memudahkan kalian kalau kalian mau mencari U100-nya, U50-nya, ya, suku yang besar-besar atau suku yang bilangannya besar. Nah, bagaimana cara kita menemukan rumus suku KN tersebut? Nah, itu ada caranya. Ya, kita perhatikan di buku LKS ya, halaman 11, di situ ada diberikan petunjuk. Kita masuk pada bagian yang pertama. Ingat di awal video sebelumnya Ibu sudah berikan beberapa contoh aturan barisan bilangan ya. Aturan barisan bilangan yang pertama itu aturannya ditambah. Nah, aturan ditambah itu ada dua bagian. Yang pertama barisan bertingkat 1 dan yang kedua barisan bertingkat 2. Nah, bagian pertama ini kita akan mencoba menemukan rumus suku KN dari suatu barisan dengan aturan yang ditambah ya. Nah, karena aturan ditambah itu ada dua bagian, kita masuk dulu pada bagian yang pertama adalah barisan bertingkat 1. Oke, anak-anak, untuk barisan bertingkat 1 pada aturan ditambah, itu ada clue-nya atau ada seperti bocoran lah ya namanya ya. Intinya ada aturan juga, aturan pola untuk dapat kita menciptakan rumus suku KN dari suatu barisan. Nah, aturannya adalah yang ini anak-anak. Jadi, jika aturan atau pola suatu barisan ditambah B, suku KN akan memuat B kali N. Yaitu UN sama dengan B kali N tambah titik-titik ini artinya nanti kita tentukan sendiri ya. Begitupun atau UN sama dengan B kali N kurang titik-titik. B ini apa? B ini aturan polanya anak-anak.
Seperti yang tadi kalau aturan polanya ditambah 4 untuk setiap suku berikutnya, maka aturan polanya itu adalah B-nya adalah 4. Ya. Oke, kita langsung masuk pada suatu barisan bilangan. Sehingga kita tahu bagaimana caranya kita menemukan atau menentukan atau menciptakan rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan. Nah, kita lihat contoh barisan bilangan yang pertama ini. Ini yang tadi Ibu berikan contoh ya, yaitu barisan bilangan 5, 9, 13, dan 17. Aturan polanya tadi kita sudah temukan, yaitu ditambahkan 4 untuk setiap suku berikutnya. Sehingga ini B-nya adalah 4 anak-anak. B-nya 4. Ya. Nah, oleh karena aturannya ditambah 4, rumus suku ke N memuat 4N. Kenapa 4N? Nah, ini aturan yang tadi diberikan tadi. Ya, ini kan B kali N. Karena B-nya sudah 4, berarti tinggal kita kalikan dengan N, berarti 4N. Jadi 4N. Nah, sekarang kita jabarkan dulu satu persatu sebelum kita menemukan rumusnya. Kita mulai dari suku yang pertama, anak-anak. Suku pertama, ingat, suku pertama itu adalah bilangan pertama pada suatu barisan bilangan. Suku keduanya bilangan kedua. Suku ketiganya bilangan ketiga, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat dulu suku pertamanya, yaitu 5. Nah, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita harus tahu dulu suku pertamanya itu berapa. Oh, 5. Suku pertama pada barisan yang diberikan dulu ya. Berarti suku pertamanya 5. Nah, berikutnya kita pakai rumus yang ini yang sudah ditetapkan di awal, yaitu UN sama dengan B kali N ditambah atau dikurang. Itu tergantung pada keadaan. Nah, di sini kita sudah ada B-nya 4, berarti 4 kali 1. Karena kenapa 1? N-nya itu yang ini. Urutan sukunya anak-anak. Nah, berarti kalau urutan suku kedua berarti ini bukan kali 1 tapi kali 2. Begitu dan seterusnya. Sekarang 4 kali 1 hasilnya baru 4. Sehingga kita perlu tambah 1 ini sehingga hasilnya nanti menjadi 5. Nah, jadi sudah terlihat lengkap ya. Jadi 4 kali 1 tambah 1 hasilnya 5. Sekarang kita lihat yang U2-nya, suku keduanya. Nah, suku keduanya adalah 9 ya di sini ya. Nah, kita masukkan rumus B kali N tambah titik-titiknya. Nah, di sini B-nya 4. Karena ini suku kedua, maka ini kali 2. N-nya 2. Ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Supaya genap hasilnya adalah 9. 4 kali 2, 8. Ditambah 1, hasilnya 9. Kita lanjut. U3-nya adalah 13. Kita tulis di sini 13. Oke. Sehingga di sini 4 itu adalah aturan polanya. Kali 3. 3-nya ini urutan sukunya ditambah 1. Karena 4 kali 3 baru 12. Ditambah 1 sehingga menjadi 13. Ini berlaku untuk seterusnya ya. Jadi kita bisa lanjutkan untuk U4, U5, U6, dan seterusnya. Itu bakalan sama. Sehingga dari sini anak-anak, dari sini kita sudah lihat pola yang terbentuk. Sehingga kita dapat menciptakan rumusnya. Sehingga untuk mendapatkan rumus, kita lihat dari sini. UN itu sama dengan, kenapa 4? Karena di bagian sini 4 dari awal sampai akhir tidak digantikan dengan angka yang lain. Sehingga kita taruh di sini 4. Lalu N, kenapa N? Karena di sini kita kalikan dengan N, itu sudah aturan di awal ya. N-nya dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau N-nya 5 berarti ini ganti 5. Gitu dan seterusnya. Berarti 4 kali N ditambah 1. Kenapa tambah 1? Nah, kalian perhatikan ini dari awal sampai ke bawah itu semuanya tambah. Tidak diganti kali atau kurang atau bagi. Sehingga ini tambah 1. Karena dari awal itu sama. 1 dari awal sampai U3 dan seterusnya. Jadi, dari barisan bilangan ini anak-anak, kita temukan rumus untuk menemukan suku ke N, yaitu UN sama dengan 4N ditambah 1. Sehingga kalau kalian udah dapatkan rumus seperti ini, kalian buktikan dulu ya, apakah benar nih rumus UN sama dengan 4N tambah 1 ini hasilnya tuh sama. Misalkan gini, di sini U4-nya belum ada ya, U4-nya 17. Untuk mencari U4 atau suku keempat, berarti kita ganti N ini dengan 4. Ya, kita ganti N-nya dengan 4 sehingga menjadi U4 itu sama dengan
4 kali, nah N-nya kita ganti dengan 4. 4 kali 4 tambah 1. Oke, seperti ini. Nah, 4 kali 4 hasilnya 16. 16 tambah 1, hasilnya 17. Oke. Nah, berarti benar ya, rumus ini bisa kita gunakan untuk suku yang keberapa pun. Jadi kalau Ibu tanya suku ke-100, suku ke-20, suku ke-50, tidak perlu lagi kalian jumlahkan satu persatu, langsung kalian masukkan ke dalam rumus suku ke N pada barisan ini ya. Oke, Ibu harap sampai sini paham. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya untuk contoh yang kedua.